manaqib Abuya Syekh Haji Mudawali. Bagi santri-santri sekalian yang ingin membaca ulang secara lengkap, silakan diikuti di channel Tunku Muhammad Habibi Wali. Beliau termasuk salah seorang aktivis dakwah di Dumai, di dunia maya. Jadi jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Beliau termasuk salah seorang cucu Syekh Haji Mudawali, dan semoga beliau menjadi generasi penerus yang akan mendakwahkan Islam untuk seluruh umat. Alhamdulillahilladzi nahnu ja'alna minallahi fi ni'matil Islam wa ihsanan wa imanan taman ilallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ba'du. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh para tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, wabil khusus untuk tuan guru besar kita yaitu Abuya di Kubah, dan kepada Abuya yang sudah ada di samping beliau, wabil khusus kepada pimpinan Dayah Darussalam, wabil khusus kepada wakil pimpinan Dayah Darussalam, kemudian kepada abang kandung yang saya hormati, Bang Amal Muhyiddin Wali, Abi Dayat Muhyiddin Wali, dan kepada seluruh cucu-cucu dan anak-anak almarhum Abuya ini rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada seluruh dewan guru dan santri-santri yang berbahagia pada malam hari ini. Insyaallah di sini saya akan membaca manaqib almarhum Abuya Mudawali Al-Khalidi. Yang manaqib ini saya tulis hasil musyawarah saya, dialog saya dengan Abu Tumin Blamblahdi, dan musyawarah saya, dialog saya dengan Abu Daud Zamzami, dan hasil musyawarah saya, dialog saya dengan ayah kandung saya sendiri, Abuya Muhyiddin Wali, sewaktu kami mengaji dengan beliau. Dan manaqib ini juga saya kutip dari sebuah artikel kecil yang ditulis oleh Syekh Adnan Bakongan yang berjudul Syekh Muhammad Wali di mata Abu Adnan Bakongan. Saya mohon izin, saya akan membacanya. Mohon jika mungkin ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada salah redaksi juga mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum engkau pulang ke negeri asalmu Malaysia, carilah seorang guru besar yang bernama Buya Mudawali. Beliau ulama besar yang tinggal di Aceh. Demikianlah pesan seorang ulama besar Makkah berkebangsaan Thailand bernama Tuan Guru Baba Haji Hussein kepada salah satu muridnya. Tepat tahun 1995, seorang pencari ilmu datang mencari seorang ulama bernama Buya Mudo dari Makkah menuju ke Aceh. Kisah ini berawal setelah sang murid itu belajar 5 tahun di Makkah dan meminta izin pulang ke negeri asalnya, Malaysia. Namun niat kepulangan ini ditunda karena sang guru bernama Tuan Guru Baba Haji Hussein itu menitip pesan untuk bersafar menuju Aceh dan mencari seorang bernama Buya Mudo. Gurunya berpesan, jika sudah bertemu Buya, maka lanjutkan menuntut ilmu kepada dirinya.
Mendengar pesan guru beliau inilah sang murid menyiap diri dari segala bekal keberangkatan mengarah ke Aceh mengikut petuah pesan sang guru kepada dirinya. Setelah usai semua bekal dan persiapan niat yang penuh, maka sang murid pun mulai bersafar dari kota Makkah menuju Indonesia dengan lika-liku sulit dalam perjalanan karena transportasi yang sangat terbatas. Singkatnya, beliau pun tiba ke tempat tujuan yang dicari dan tentu hati menggebu-gebu pastinya karena sebentar lagi beliau akan berjumpa dengan Buya Mudawali seperti mana yang diharapkan gurunya. Kemudian tepat pukul 3 dini hari, sang murid tiba di Dayah Darussalam. Namun alangkah terkejutnya, beliau melihat terdapat kuburan mulia yang berada di bawah kubah keilmuan. Ternyata Buya Mudo telah lama tiada. Lantas sang murid itu pun duduk membaca doa dan tahlil untuk sang ulama besar Buya Mudo. Ketika pembacaan doa usai, sang murid dikejutkan kembali saat melihat seorang bersorban di dalam sebuah masjid sedang duduk memegang kitab sambil ditemani oleh banyak para murid-muridnya. Pukul 3 dini hari itulah beliau berjumpa dengan Abuya Muhibbuddin Wali sedang memegang kitab, mengajarkan kitab kepada murid-muridnya. Maka disinilah awal mula Tengku Jauhari Malaya belajar di Darussalam kepada Abuya Doktor. Demikianlah kisah singkat sang murid Makkah mengenali pertama kali nama Buya Mudo di negeri Makkah, hingga ia berkelana mencari Abuya Syekh sampai akhirnya menetap menuntut ilmu di Dayah Darussalam kepada anak beliau, yaitu Abuya Muhibbuddin Wali. Mulai saat itulah sang murid Makkah selalu bersama Abuya Doktor untuk menemani dakwah Abuya dimanapun berada. Inilah Abuya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi, nama seorang yang berkah lagi seorang alim yang diberkahi pula. Hampir tidak ada dayah atau pesantren Aceh yang tidak bersanad keilmuan melainkan kepada Abuya Muhammad Wali Al-Khalidi. Beliau adalah ulama besar dari tanah Rencong yang keharuman keilmuannya dapat dicium oleh negeri Makkah dan Madinah. Dahulu ada seorang ulama ahli hadis dan tarekat dari Madinah. Beliau jugalah salah seorang dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Di masanya, nama Abuya Muda telah lama mengiang di kepala beliau. Tentu sesuai dengan apa yang telah diceritakan oleh sang ayah, yaitu Sayyid Alwi Al-Maliki kepadanya. Maka sang anak, yaitu Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, sangat terkagum dengan kealiman Abuya Muda, sang ulama besar dari negeri Indonesia, yang dahulu pernah bertemu dan berbincang dengan Sayyid Ali Al-Maliki di Makkah. Mungkin inilah alasan mengapa di kemudian hari Abuya Sayyid Al-Maliki memberikan seluruh ijazah penuh kumpulan sanad dan matan hadis serta seluruh ijazah tarekat Muqtabarah kepada anak tertua Abuya Mudo, yaitu Abuya Muhibbuddin Wali, saat keduanya berada di Madinah. Begitulah ta'zim Syekh Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani kepada Tuan Guru Buya Mudo dengan wasilah kepada anak tertua beliau selalu saat itu, yaitu Sayyid Muhammad. Tidak pernah bertemu Abuya, beliau juga tidak pernah berjumpa dengan Abuya, namun bertemu dan berjumpa dengan sang anak jugalah sama seperti bertemu dengan ayahnya. Inilah Abuya Mudo, sang pahlawan agama yang memiliki peran dan pengaruh besar tidak hanya untuk masyarakat biasa namun juga untuk perjuangan bangsa ini. Bagaimana tidak bahwa gambar Abuya yang selama ini kita lihat itu terletak
di media-media yang hari ini bisa kita lihat. Apalagi beliau bersama Soekarno yang dipotret pada tahun 1950-an menjadi bukti bahwa pengaruh beliau juga dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini. Inilah Abuya Mudawali Al-Khalidi. Beliau akan terus dikenang oleh siapapun dan kapanpun. Jasa beliau inilah yang kemudian hari oleh pemerintah Aceh memberi gelar khusus kepada Abuya dengan sebutan Bapa dan Tokoh Pendidikan Aceh dalam sebuah piagam gubernur bernomorkan 002-39345 pada tanggal 2 September 2008. Sungguh luar biasanya Allah meninggikan derajat Abuya Mudawali kita. Beliau bukan orang kaya atau orang yang banyak harta. Beliau bukanlah orang yang mengharap pengaruh dan meminta pengaruh. Beliau bukanlah orang yang mencari kebutuhan, walau beliau selalu dibutuhkan orang. Beliau jugalah bukan orang yang suka memamerkan ilmu, juga sombong terhadap ilmu. Semua sifat-sifat itu sirna dalam tubuh Abuya melalui ketawadauan beliau pada Allah dan siapapun. Beliau sangat rendah diri, selalu dekat dengan siapapun dan dimanapun. Selain itu, sifat istiqamah beliau dalam membela agama Allah jugalah satu di antara banyak sebab lain sehingga Allah mengangkat Abuya pada derajat yang lebih baik dan tinggi. Dari sinilah kita tahu menjadi seorang ulama itu seperti mana yang telah dikatakan oleh Imam Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, "Laisal ilmu an kathratil hadis, walakinnal ilma an kathratil khasyah." Ulama itu bukanlah pada mereka yang banyak hafalan hadis, akan tetapi ulama itu adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita punya ayah rohani dan jasmani seperti beliau, baik untuk di Aceh bahkan untuk bangsa ini. Tidak dapat dipungkiri, peran Abuya untuk Aceh sangatlah kuat. Hal ini dapat dibuktikan terdapat banyaknya murid-murid beliau yang membuka pesantren dan dayah pada setiap daerah, baik desa dan kampung. Demikian jugalah bangsa ini. Pengaruh Abuya juga dipakai oleh Presiden Soekarno untuk kemajuan dan kebangkitan negara secara kafah. Dan hal ini pun dapat dibuktikan dengan terdapatnya gambar Abuya dan Soekarno di media-media globalisasi saat ini. Demikianlah Allah memberi anugerah kepada Abuya untuk kita semua. Hal inilah yang membuat kita semua juga harus berterima kasih kepada sang ayah Abuya yang telah menjaga beliau sejak kecil hingga dewasa. Abuya Mudawali menjadi seorang ulama besar jugalah tak lepas dari peran kasih sayang sang ayah untuk Abuya. Demikian halnya ibu beliau dan kakak-kakaknya. Bentuk prihatin, kasih sayang dan kecintaan semua keluarga kandung beliau inilah yang membuat Abuya Muda menjadi seorang yang sangat dikagumi banyak orang dan dikenang sampai kapanpun. Sejak kecil Abuya, sang ayah Syekh Muhammad Salim selalu menjaga Abuya dan mendidik beliau dalam semua bidang agama. Abuya dikala itu selalu dalam pantauan sang ayah dan tidak pernah sedikit pun mata berkedip untuk menjaga buah hatinya. Ada alasan mengapa begitu beratnya cinta rindu ayah pada Abuya. Hal ini karena Syekh Muhammad Salim mempunyai firasat mendalam bahwa kelak anak terakhirnya ini akan menjadi seorang ulama besar dan menjadi panutan bagi yang lainnya. Firasat kuat sang ayah ini bermula saat di mana beliau pernah mengalami kejadian aneh saat sebelum lahirnya Abuya Muda. Cerita ini bermula saat ibunda Abuya, Umi Siti Janadat, sedang mengandung. Syekh Muhammad Salim kala itu pernah bermimpi melihat bulan indah dan besar bersinar di atas langit yang dipenuhi bintang-bintang berkelap-kelip. Kisah ini disaksikan langsung oleh Syekh Adnan Mahmud Bakongan dalam sebuah catatan kecil beliau bernama Abuya Muhammad Wali dalam pandangan Abu Adnan Bakongan. Kisah mimpi sang ayah Abuya ini ditulis Syekh Adnan sebagai berikut. Pada waktu saya, yaitu Tengku Syekh Haji Adnan Mahmud, masih duduk di kelas 3 SR, Syekh Muhammad Salim datang berkunjung ke rumah kami di Suak Berumbang.
Pada waktu itu, tepatnya sesudah makan siang, beliau bercerita dengan ayah saya, yaitu Tengku Mahmud bin Ismail, di mana saya pun ikut mendengarkan cerita beliau tersebut. Saat itu, Syekh Muhammad Salim bercerita tentang kejadian aneh yang ia lalui. Beliau bercerita, pada suatu malam, saya bermimpi jatuh bulan dari langit ke haribaan saya. Kemudian ada suara yang menyuruh saya untuk memakan bulan itu. Maka saya makanlah bulan itu. Namun baru kira-kira sepertiganya saya memakan bulan itu, jatuhlah bulan itu ke bumi. Kemudian beberapa malam setelah itu saya bermimpi lagi, yaitu mimpi yang sama, jatuh bulan dari keharibaan saya. Kemudian ada suara yang menyuruh saya untuk memakan bulan itu sampai habis. Maka saya makanlah bulan itu sampai habis. Selang 1 tahun istri saya pun hamil. Setelah sempurna hamilnya 9 bulan, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kemudian saya beri nama Muhammad Wali. Demikianlah kisah mimpi sang ayah sebelum Abuya Muda lahir. Mimpi bulan memang selalu dilambangkan dengan kebaikan. Karena sesungguhnya dahulu sahabat Saudah binti Zum'ah menjadi seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga sebelumnya melihat bulan dalam mimpinya. Demikian jugalah Imam Syafi'i yang juga menjadi seorang ulama besar, karena ibu beliau jugalah melihat bulan dalam mimpinya. Maka oleh karena itulah wajarlah alasan di mana Syekh Muhammad Salim sangat menyayangi Abuya kecil yang terus juga selalu menjaga dirinya adalah firasat beliau yang terus berkata bahwa anaknya kelak akan menjadi seorang yang berguna bagi agama Islam. Sungguh kita berterima kasih kepada Allah atas segala rahmatnya dengan diutusnya para alim ulama besar untuk Aceh dan bangsa ini, khususnya tuan guru kita Abuya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Siapa yang tidak bangga mempunyai ulama seperti beliau? Itulah guru rohani dan jasmani kita, tuan guru yang telah mengharumkan nama Aceh dan bangsa, seorang syekh yang juga telah dikenal dan dikenang hingga ke negeri Malaysia, Brunei, bahkan Madinah hingga Makkah. Allah benar-benar mengangkat Abuya ke tempat yang paling tinggi. Namun kini Abuya telah pergi berjalan menuju ke hadirat Allah. 59 tahun Abuya telah tiada. Tentu kini wajah beliau hanya dapat kita lihat pada gambar-gambar potretnya. Kenangan keilmuan yang kita cerita di atas tadi hanya dapat ditemukan pada karya-karya beliau saja. Berkhidmat dan berguru kepada Abuya sangatlah mustahil dan tidak mungkin lagi kecuali mencari siapa murid dan anak beliau yang masih tersisa. Abuya jugalah seorang manusia. Ada masa di mana beliau hidup dan berjaya juga ada masa di mana beliau harus meninggalkan semua. Kini Abuya telah lama pergi dan berjumpa dengan kekasih tersayangnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah Abuya duduk bercengkrama bersama kekasih tercinta sambil menatap keindahan sinar cahaya Allah, Sang Maha Hidup yang menguasai segalanya. Ada banyak cerita Abuya tentunya yang dapat disampaikan dalam catatan ini. Ada banyak sejarah tentunya yang perlu diabadikan dari Abuya Muda Wali. Ada banyak hikmah dari Abuya yang perlu kita pelajari. Tulisan ini hanyalah bentuk nostalgia singkat kita kepada Abuya. Ternyata Abuya yang hanya berumur 44 tahun dapat mencetak kadar ulama melebihi 44 orang. Inilah Imam Nawawinya Aceh. Walau keduanya sangat muda, namun kenangan keduanya selalu diabadikan hingga sepanjang masa. Kita tentu sangat ingin berkhidmat dan mencari berkah dari tuan guru kita, namun tidaklah mungkin karena beliau telah pergi untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah lagi kembali. Namun ketahuilah, beliau meninggalkan anak dan cucu-cucunya. Dari sinilah wasilah keta'ziman kita kepada tuan guru masih tersambung. Menghormati anak dan cucunya sama juga menghormati tuan guru kita. Karena melalui darah dan doa tuan guru untuk setiap anak dan cucu beliau yang menjadi sebab keberkahan ilmu kita menjadi bermanfaat. Demikianlah pesan Imam Malik mengajari kita kepada semua ini. Beliau berkata, ta'allamal adaba qabla an ta'allamal ilmi.
pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari suatu ilmu. Seperti mana perkataan Imam Malik rahimallahu ta'ala, adab merupakan suatu kewajiban yang harus dituntut sebelum rencana menuntut ilmu. Tentu maksud dari makna adab di sini sangatlah banyak sekali. Namun satu di antara banyak itu adalah menghormati dan menjaga perasaan dari setiap anak-anak Abuya Mudawali dan cucu-cucu beliau jugalah bentuk daripada kita mengambil berkah keguruan kepada Tuan Guru. Maka demikianlah dayah yang kita tinggal hari ini, tempat keilmuan dan sumber berkah Abuya yang masih ada untuk kita semua. Inilah dayah yang Abuya beri nama Darussalam, yang artinya tempat yang selamat. Selamat hati, selamat ilmu, selamat akidah, selamat jiwa, selamat dunia, dan selamat akhirat. Disinilah dayah Abuya pertama kali dibangun olehnya setelah kembali menunaikan ibadah haji dari Makkah pada tahun 1942. 3 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia diresmikan. Mulai dari sinilah para alim ulama Aceh dahulu menuntut ilmu hingga mereka ikut membantu menyebarluaskan perjuangan Abuya untuk membangun dayah ke seluruh Aceh. Di antara para murid-murid Abuya pada generasi pertama adalah pertama Abuya Syekh Mudawali Muhibbuddin Wali, kedua Syekh Marhaban Kurungkali, kemudian Abuya Aidrus Kampar, Abu Muhammad Amin atau Abu Tumim Damlahdih, kemudian Abu Adnan Bakongan, Abu Abdul Aziz Samalanga, Syekh Hasan Abati, Abu Jailani Musa, Abu Ibrahim Lamno, Abu Tanoh Merah, Abu Matangkeh, Abu Kamarudin Badar, Abu Za'far Lailun, dan Abu Daud Zamzami. Masya Allah, Abuya memanglah hebat di mata kita semua. Beliau berumur muda namun dapat mencetak kader ulama melebihi masa umur yang beliau miliki. Kini kita bisa melihat banyaknya dayah dan pesantren di Aceh. Sesungguhnya hampir 80%-nya berasal dari sanad keilmuan kepada Abuya Muhammad Wali Al-Khalidi. Sungguh Allah benar-benar menempatkan Abuya ke tempat yang lebih tinggi. Benarlah firman Allah bahwa orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu yang dimilikinya akan ditinggikan Allah kepada derajat setinggi-tingginya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin wallahu bima ta'amaluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kini Abuya telah tiada. Selamat jalan Tuan Guru kami. Di dayah inilah kami selalu akan mengenang dirimu, dan setelah dari sinilah jua kami akan berjuang seperti mana dirimu dan murid-murid pertamamu. Segala pesanmu akan kami ingat wahai Abuya. Segala perjuanganmu akan kami kenang wahai Abuya. Segala petuahmu akan kami simpan dalam setiap ingatan yang insya-Allah tidak akan pernah kami hilangkan. Doakan kami Abuya di Kubah. Kami yakin engkau hidup dan ruhmu tentu akan selalu memantau pada setiap keadaan kami. Tentu ke depan perjuangan Islam yang akan kami lalui akan lebih berat dan sulit untuk dihadapi. Namun apapun keadaan dan kondisinya, semangat kami ada pada doamu wahai Tuan Guru kami. Doakan kami wahai Abuya di Kubah. Estafet perjuanganmu akan kami terus jaga dan kelak akan kami lanjutkan sesuai kemampuan yang kami miliki. Selamat beristirahat wahai Abuya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi Asy-Syafi'i. Salam hormat kami semua untukmu. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
manakib yang dapat saya baca dan saya sampaikan. Mungkin jika ada beberapa kata pepatah yang mungkin saya sampaikan salah, mohon dibetulkan, dan redaksi yang mungkin salah juga mohon dibetulkan. Tadi sebelum saya ke sini, Abu Muwardi berpesan, beliau tadi lupa menyampaikan tanda terima kasih kepada Dewan Guru semua yang telah membantu dayah ini. Maka ini saya sampaikan pesan Abu Muwardi, terima kasih kepada semua Dewan Guru Dayah Darussalam yang telah membantu dayah ini hingga maju saat ini. Semoga kita semua menjadi murid-murid terbaik Abu Ya Mudawali Al-Khalidi. Salam saya untuk semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.